Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan perikop siapa yang menyesatkan orang. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami boleh bersama-sama menghirup udara yang segar di pagi hari ini dengan tubuh sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan sejenak firman-Mu dari Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan 9. Kami meminta pertolongan Roh Kudus agar setiap hati dan pikiran kami boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan sekalian, demikian firman Tuhan yang saya bacakan seperti ini bunyinya. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak kecil merupakan simbol dari ketulusan hati dan kepolosan. Anak-anak kecil tidak mahir dalam menipu orang lain atau berpura-pura kepada orang lain. Anak kecil juga belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia tidak tahu kalau dia sedang bertemu dengan seekor serigala. Tuhan mengasihi domba-dombanya dan menganggap mereka seperti anak kecil yang sangat mudah dibuat tersesat. Celakalah orang-orang yang membuat domba-domba kesayangan Tuhan menjadi sesat dan terhilang. Setiap orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi guru atau gembala bagi domba-dombanya adalah orang-orang yang dituntutnya dengan standar yang sangat tinggi. Siapa yang membuat domba-dombanya tidak lagi mengenal sang gembala dan kebenarannya, celakalah dia. Banyak orang di dalam gereja Tuhan adalah orang-orang yang tulus dan yang Tuhan sangat kasihi. Mereka begitu percaya kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka dengan senang hati menerima setiap ajaran yang diberikan kepada mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka, seperti seorang bapa mengasihi anak yang masih kecil. Tuhan sangat mengasihi mereka, sehingga Dia membangkitkan pengajar-pengajar
dan gembala-gembala untuk melayani mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka, sehingga Dia akan menjadi sangat murka bila ada yang menyesatkan mereka. Saudara-saudara, Tuhan berbicara tentang penyesatan di dalam dunia ini dengan kata celakalah. Ini merupakan peringatan yang sangat keras. Siapa yang berani melanggar akan mendapatkan kebinasaannya. Celaka seperti apakah yang akan menimpa para penyesat ini? Mereka akan mendapatkan kebinasaan mereka dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pantas dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan, yaitu ditenggelamkan ke dalam laut dengan batu kilangan yang diikatkan di leher. Ini adalah lambang dari penghukuman kekal Tuhan. Begitu mengerikannya ancaman Tuhan bagi para penyesat, sehingga para murid diberikan nasihat untuk mengawasi diri sebaik mungkin. Setiap potensi berdosa yang muncul harus disingkirkan. Bahkan cara penyingkiran yang diajarkan Yesus dengan mengamputasi dan membuangnya, supaya kita dapat masuk ke dalam hidup. Tangan menyesatkan, buanglah tangan itu. Kaki menyesatkan, buanglah kaki itu. Ini adalah perintah yang sangat keras. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nas di atas merupakan peringatan dan pengajaran Tuhan Yesus, karena Yesus begitu mengasihi kita. Ia mengingatkan kita akan kebinasaan yang akan datang jika kita hanya mementingkan kepentingan duniawi lebih daripada ketaatan kita kepada kehendak dan perintah Tuhan. Dalam dunia ini, yang jahat ini, banyak hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudara, maukah kita memenggal karena kita mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita ingin menaati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini nantiasa menguatkan, memberkati, dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.